Mujaddid Media. Dinasti Chagatai terdiri dari wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Chagatai Khan. Ia merupakan anak kedua dari Genghis Khan yang diberi wilayah kekaisaran Mongol yang membentang dari Sungai Nil dan Kasgoria sampai daerah Transosania. Setelah ayahnya meninggal, ia mewarisi Asia Tengah dan Iran Utara. Chagatai sangat taat kepada undang-undang Mongol dan membenci dengan aturan Islam dan membenci umat Islam. Tetapi walaupun demikian, dalam pemerintahannya ia mempunyai seorang menteri muslim yang bernama Qutb al-Din Habs, yang di kemudian hari ia mempunyai peranan dalam perkembangan Islam di wilayah ini. Daerah kekuasaan dinasti Chagatai membentang ke timur dari Transosania sampai Turkistan Timur atau Turkistan Cina. Cabang barat keturunan Chagatai di Transosania segera masuk dalam lingkungan pengaruh Islam, namun ditumbangkan oleh Timur. Cabang timur di Simirci dan Ili serta Tinsan di Tarim lebih tahan terhadap Islam, namun keturunan Chagatai di timur pada akhirnya membantu menyebarkan Islam di Turkistan Cina dan mereka bertahan sampai abad ke-17 Masehi. Atas nama Chagatai, dinasti yang berkembang dan dikendalikan oleh keturunannya disebut dinasti Chagatai yang hampir 150 tahun berkuasa sebagai basis daerah politik mereka di Transosania. Dinasti-dinasti Chagatai setelah meninggalnya Chagatai, secara turun-temurun para pemimpinnya sebagai berikut. Yang pertama yaitu Kara Hulegu yang berkuasa mulai dari tahun 1241 Masehi sampai 1248 Masehi. Setelah itu dilanjutkan oleh Ishu Mongguki pada tahun 1248 sampai 1251 Masehi. Setelah Ishu Mongguki, Kara Hulegu menjadi pemimpin lagi pada tahun 1251 Masehi. Setelah Kara Hulegu dilanjutkan oleh Organa Jandakara, memimpin dari 1251 Masehi sampai 1266 Masehi. Dilanjutkan oleh Mubarak Shah pada tahun 1266 Masehi. Masa kepemimpinan Mubarak Shah hanya sebentar. Dilanjutkan oleh Burok Khan pada tahun 1266 Masehi sampai 1270 Masehi. Pemimpin selanjutnya adalah Nikpai pada tahun 1271 Masehi, dilanjutkan oleh Buka Timur tahun 1282 Masehi, dilanjutkan lagi oleh Dua Khan pada tahun 1307 Masehi. Setelah Dua Khan dilanjut oleh Ihsan Bukai dari tahun 1309 sampai 1318 Masehi. Pemimpin selanjutnya yaitu Khan Kabag Termasirin, dilanjutkan oleh Tura pada tahun 1364 Masehi. Tura dijadikan boneka oleh Timur Leng, dan pemimpin dari dinasti Chagatai yang terakhir adalah Timur Leng. Yang paling menarik dari para pemimpin Chagatai adalah dinasti Timur Leng, karena ibunya berdarah Chagatai dan ia juga sebagai penyambung dari dinasti tersebut. Di samping bapaknya adalah darah keturunan Turki, karena Timur dipandang yang mempertahankan, memajukan, dan menerapkan syariat Islam di kalangan Chagatai Islam. Timur Leng juga sering disebut sebagai Timur si Pincang karena kaki kirinya yang pincang sejak lahir. Ia adalah seorang penakluk dan penguasa keturunan Turki Mongol dari wilayah Asia Tengah. Ia sangat terkenal pada abad ke-14 Masehi, terutama di daerah Rusia Selatan dan Persia Timur, hingga dibuatkan monumen Timur Leng di Samarkand. Timur Leng dilahirkan di Kes yang terletak sekitar 50 mil di sebelah selatan kota Samarkand. Ia adalah cicit dari Karaj Harneviar, menteri dari Chagatai Khan, yaitu anak Genghis Khan sekaligus komandan pasukan tempurnya.
dan Karachar terkenal di antara kaumnya sebagai yang pertama memeluk agama Islam. Turgai mungkin saja mewarisi pangkat yang tinggi di ketentaraan, tetapi seperti ayahnya Burkul, ia menggemari kehidupan beragama dan belajar. Di bawah bimbingan yang baik, Timurleng ketika berusia 20 tahun bukan saja mahir dalam kegiatan-kegiatan luar ruangan, tetapi ia juga mempunyai reputasi sebagai pembaca Al-Quran yang tekun. Timurleng merupakan keturunan Mongol yang sudah masuk Islam. Namun sisa-sisa kebiadaban dan kekejaman masih melekat kuat. Dia berhasil menaklukkan Tulagu Temur dan Ilyas Khoza. Dan kemudian ia juga melawan iparnya sendiri yang bernama Amir Husain. Dan dia memproklamirkan dirinya sebagai penguasa tunggal di Transosiana, pelanjut Jagati dan keturunan Genghis Khan. Timurleng adalah seorang yang sangat ambisius, merasa dirinya sangat kuat, dan ingin menguasai seluruh dunia seperti Genghis Khan dan Alexander Agung. Ia pernah berkata, "Penguasa tunggal di angkasa adalah Allah, dan bumi pun hanya adalah seorang penguasa tunggal, dan dia adalah saya, Timurleng." Setelah lebih dari 1 abad, umat Islam menderita dan berusaha bangkit dari kehancuran akibat serangan bangsa Mongol di bawah kepemimpinan Hulagu Khan. Malapetaka yang tidak kurang dahsyatnya datang kembali, yaitu serangan yang juga dari keturunan bangsa Mongol, berbeda dari Hulagu Khan dan keturunannya pada dinasti Ilkhan. Penyerang kali ini sudah masuk Islam, tetapi sisa-sisa kebiadaban dan kekejaman masih melekat kuat. Serangan itu dipimpin oleh Timurleng. Sejak usia masih sangat muda, keberanian dan keperkasaannya sangat luar biasa. Ia sering diberi tugas untuk menjinakkan kuda-kuda yang sulit ditunggangi dan memburu binatang-binatang liar. Sewaktu berusia 12 tahun, ia sudah terlibat dalam banyak peperangan dan menunjukkan kehebatan dan keberanian yang mengangkat dan mengharumkan namanya di kalangan bangsanya. Akan tetapi, setelah ayahnya meninggal, sejarah keperkasaannya bermulai setelah Jagatai wafat. Masing-masing amir melepaskan diri dari pemerintahan pusat. Timurleng mengabdikan diri kepada gubernur Transosiana. Ketika Amir Kozak Khan meninggal dunia, datang serbuan dari Tulughu Temur Khan, pemimpin Moghgulistan yang menjarah dan menduduki Transosiana. Timurleng bangkit memimpin perlawanan untuk membela nasib kaumnya yang tertindas. Tughluq Temur setelah melihat keberanian dan kehebatan Timur, menawarkan kepadanya jabatan gubernur di negeri kelahirannya. Lalu tawaran itu diterima oleh Timurleng. Akan tetapi setahun setelah Timurleng diangkat menjadi gubernur pada tahun 1361 Masehi, Tughluq Temur mengangkat putranya Ilyas Khoja menjadi gubernur Samarkand dan Timurleng menjadi wazirnya. Tentu saja Timurleng menjadi berang. Ia segera bergabung dengan cucu Kozak Khan, Amir Husain, memberontak terhadap Tughluq Temur. Timurleng berhasil mengalahkan Tughluq Temur dan Ilyas Khoja. Keduanya dibinasakan dalam pertempuran. Ambisi Timurleng untuk menjadi raja besar segera muncul. Karena ambisi itulah, ia kemudian berbalik menaklukkan perang melawan Amir Husain, walaupun iparnya sendiri. Dalam pertempuran antara keduanya, ia berhasil mengalahkan dan membunuh Amir Husain di Balkh. Setelah itu, ia memproklamirkan dirinya sebagai penguasa tunggal di Transosiana. 10 tahun masa pemerintahan pertamanya, ia berhasil menaklukkan Jata dan Khawarizm dengan 9 ekspedisi. Setelah Jata dan Khawarizm dapat ditaklukkan, kekuasaannya mulai kokoh. Ketika itulah Timurleng mulai menyusun rencana untuk mewujudkan ambisinya menjadi penguasa besar dan berusaha menaklukkan daerah-daerah yang pernah dikuasai oleh Genghis Khan. Pada tahun 1381 Masehi, ia menyerang dan berhasil menaklukkan Khorasan. Setelah itu serangan ditujukan ke arah Herat. Di sini ia juga keluar sebagai pemenang.
ia terus melakukan serangan ke negeri-negeri lain dan berhasil menduduki negeri-negeri di Afghanistan, Persia, Fars, dan Kurdistan. Di setiap negeri yang ditaklukkannya, ia membantai penduduk yang melakukan perlawanan. Di Sabzawar, Afghanistan, bahkan ia membangun menara yang disusun dari 2.000 mayat manusia yang dibalut dengan batu dan tanah liat. Di Ispahan, ia membantai lebih kurang 70.000 penduduk. Kepala-kepala dari mayat-mayat itu dipisahkan dari tubuhnya dan disusun menjadi menara. Dari sana ia melanjutkan ekspansinya ke Irak, Syria, dan Anatolia. Tahun 1393 Masehi, ia menghancurkan dinasti Muzaffari di Fars dan membantai amir-amirnya yang masih hidup. Pada tahun itu pula, Baghdad dijarahnya, dan setahun kemudian, ia berhasil menduduki Mesopotamia. Penguasa Baghdad ketika itu, Sultan Ahmad Jalair, melarikan diri ke Syria. Ia kemudian menjadi vasal dari Sultan Mesir. Penguasa dinasti Mamalik yang berpusat di Mesir adalah satu-satunya raja yang tidak berhasil ditundukkan olehnya. Utusan-utusan Timur Leng yang dikirim ke Mesir untuk perjanjian damai, sebagian dibunuh dan sebagian lagi diperhinakan, kemudian disuruh pulang ke Timur Leng. Mesir, sebagaimana pada masa serangan-serangan Hulagukan, kembali selamat dari serangan bangsa Mongol. Timur Leng kemudian melancarkan invasi ke Asia Kecil, menjarah kota-kota Takrit, Mardin, dan Amin. Di Takrit, kota kelahiran Salahuddin Al-Ayyubi, ia membangun sebuah piramida dari tengkorak kepala korban-korban. Kemudian menaklukkan Moskow yang didudukinya selama lebih dari setahun. 3 tahun kemudian, ia menyerang India. Konon, alasan penyerbuannya adalah karena ia menganggap penguasa Muslim di daerah ini terlalu toleran terhadap penganut Hindu. Ia sendiri berpendapat semestinya penguasa Muslim itu memaksakan Islam kepada penduduknya. Di India ia membantai lebih dari 80.000 tawanan. Dalam rangka membangun masjid di Samarkand, ia membutuhkan batu-batu besar. Untuk itu, 90 ekor gajah dipekerjakan mengangkat batu-batuan besar dari Delhi ke Samarkand. Pada tahun 1401 Masehi, ia memasuki daerah Syria bagian utara. 3 hari lamanya, Aleppo dihancur leburkan. Kepala dari 20.000 penduduk dibuat piramida setinggi 10 hasta. Banyak bangunan seperti sekolah dan masjid yang berasal dari zaman Nuruddin Jengi dan Ayyubi. Kerajaan Utsmani oleh Timur Leng dipandang sebagai tantangan terbesar karena kerajaan ini menguasai banyak daerah bekas Imperium Genghis Khan dan Hulagukan. Bahkan Sultan Bayazid, penguasa tertinggi kerajaan ini sebelumnya, berhasil meluluhlantahkan daerah kekuasaannya ke daerah-daerah yang sudah ditaklukkan oleh Timur Leng. Oleh karena itu, Timur Leng sangat berambisi mengalahkan kerajaan ini. Ia mengerahkan bala tentaranya untuk memerangi tentara Bayazid I. Di Sivas terjadi peperangan hebat antara kedua pasukan itu. Timur Leng keluar sebagai pemenang dan putra Bayazid I, Ertugrul, terbunuh dalam pertempuran tersebut. Pada tahun 1402 Masehi, terjadi peperangan yang menentukan di Ankara. Tentara Utsmani kembali menderita kekalahan. Sementara Sultan Bayazid sendiri tertawan ketika hendak melarikan diri. Bayazid akhirnya meninggal dalam tawanan. Setelah itu Timur Leng kembali ke Samarkand untuk merencanakan invasi ke Cina. Namun, di tengah perjalanan, tepatnya di Otrar, ia menderita sakit yang membawanya kepada kematian. Ia meninggal tahun 1406 Masehi dalam usia 71 tahun. Sekalipun ia terkenal sebagai penguasa yang sangat ganas dan kejam terhadap para penentangnya, sebagai seorang Muslim, Timur Leng tetap memperhatikan pengembangan Islam. Bahkan dikatakan ia seorang yang soleh. Konon, ia adalah penganut Syiah yang taat dan menyukai tasawuf tarekat Naqsabandiyah. Dalam perjalanan-perjalanannya, ia selalu membawa ulama-ulama, sastrawan, dan seniman.
Ulama dan ilmuwan dihormatinya. Kota Samarkand diperkayanya dengan bangunan-bangunan dan masjid yang megah dan indah. Di masa hidupnya, kota Samarkand menjadi pasar internasional, mengambil alih kedudukan Baghdad dan Tabriz. Ia datangkan tukang-tukang yang ahli, seniman-seniman ulung, pekerja-pekerja yang pandai, dan perencana-perencana bangunan dari negeri-negeri takhlukannya. Ia meningkatkan perdagangan dan industri di negerinya dengan membuka rute-rute perdagangan yang baru antara India dan Persia Timur. Ia berusaha mengatur administrasi pemerintahan dan angkatan bersenjata dengan cara-cara rasional dan berjuang menyebarkan Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kisah dinasti Chagatai sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saksikan terus channel Mujadid Media agar mengetahui kerajaan-kerajaan Islam yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.